Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Wa bitaufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pejuang kemanusiaan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita terkait dengan orang-orang yang menerima zakat. Sebagaimana pada kajian yang lalu kita sudah membahas di antara orang-orang yang menerima zakat, objek penerima zakat diantaranya adalah al-fuqara, ya, orang-orang fakir. Kemudian yang kedua adalah al-masakin, ya, orang-orang miskin. Dan kita sudah jelaskan juga apa saja yang boleh diberikan kepada orang fakir, kepada orang miskin, ya, dalam bentuk untuk biaya pengobatan, ya, atau dalam bentuk untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya. Insyaallah kali ini kita akan membahas objek penerima zakat yang ketiga, yaitu amil. Kita tahu bahwa amil, ya, orang yang mengambil zakat, ini termasuk orang yang dapat menerima zakat, ya. Tentu kita harus memahami secara utuh mana yang termasuk kategori amil. Karena saat ini, ya, pengelolaan zakat, ya, sudah sangat luas sekali, ya. Bahkan di beberapa lembaga tidak hanya menerima zakat, tapi juga dia menerima sedekah, ya, menerima wakaf, menerima hibah, ya. Tentu setiap bidang memiliki haknya masing-masing. Nah, karena dana zakat ini adalah dana yang jelas sekali peruntukannya hanya diberikan kepada 8 asnaf, tentu kita harus memahami mana yang termasuk orang dikatakan sebagai amil. Kalau kita lihat dalam kajian fikih, ya, yang dimaksud dengan amilin, ya, itu biasanya disebutnya dengan istilah as-su'atul ladina yansibuhum al-imam di jam'iz zakah min ahliha, ya. Jadi yang dimaksud dengan amil ini adalah orang-orang yang ditunjuk, ya, oleh imam, ya, atau lembaga yang memiliki otoritas dalam sebuah negara. Untuk apa? Untuk mengambil atau mengumpulkan zakat dari orang-orang yang memberikan. Nah, ini makna yang disepakati oleh ulama. Jadi orang-orang yang ditunjuk langsung, ya, oleh imam untuk mengumpulkan zakat. Nah, tentu makna ini kemudian ditafsirkan oleh berbeda. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, hanya orang-orang yang mengambil saja, ya, membatasi orang-orang yang mengambil zakat saja. Nah, berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang mengatakan maknanya tidak hanya orang-orang yang mengambil dana zakat saja, tetapi juga termasuk orang yang mendistribusikannya, orang yang membagi-bagikannya, ya. Ini juga masuk kategori al-amilin. Bahkan Imam Al-Baghawi dalam menafsirkan lafaz al-amilina 'alaiha, beliau mengatakan hum as-su'atul ladzina yatawallawna qabla as-sadaqah min ahliha wa wad'aha fi haqqiha.
Jadi kata Imam Baghawi, yang dimaksud dengan amilin di sini adalah orang-orang ya yang mengambil dana-dana zakat dari pemberinya dan orang-orang yang mendistribusikannya. Jadi tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mengambilnya, tetapi juga termasuk yang memberikannya. Nah, tentu dalam konteks saat ini yang zakat juga sudah dikelola bukan oleh personal atau bukan oleh beberapa orang saja, tetapi dikelola oleh sebuah lembaga yang profesional. Tentu makna yang mungkin lebih tepat adalah makna yang lebih umum ya. Jadi amilin di sini tidak hanya orang-orang yang mengumpulkannya saja. Para pemirsa, pejuang kemanusiaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pendapat ini ya bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-amilina 'alaiha adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat ya. Mengumpulkan dari pemberi-pemberi zakat ya. Termasuk juga dalam konteks ini adalah orang-orang yang memberikan, mendistribusikannya. Ya. Nah, dalam konteks sebuah lembaga saat ini karena zakat ya atau dana-dana yang dikelola oleh sebuah lembaga profesional, tentu maknanya akan semakin luas ya. Dalam pengelolaan zakat ya di sana dibutuhkan ada orang-orang yang serius ya. Mengelola dana ya, orang-orang yang serius yang menghitung ya, atau sekarang disebut dengan akuntan ya. Kemudian orang-orang yang melakukan yang melakukan riset di lapangan ya, siapa saja yang berhak ya. Bahkan juga sebagian ada orang-orang yang serius melakukan riset terkait dengan zakat ya. Nah, ini kalau kita lihat ini masih punya kaitan dengan zakat ya. Tentu makna zakat yang awalnya hanya sebagai penghimpun ya, kemudian menjadi luas dengan batasan-batasan yang tentu menjadi prinsip dalam pengelolaan zakat. Nah, ada beberapa hal ya atau beberapa prinsip-prinsip kita ya sebagai sebuah lembaga zakat ya, sebuah lembaga filantropi agar sesuai dengan tepat sasaran, maka diperlukan ada batasan-batasan ya. Misalnya dana zakat ini boleh ya dikelola, boleh diberikan kepada misalnya karyawannya atau orang-orang yang mengelola zakat ya secara langsung dengan batasan-batasan tertentu. Pertama, batasan yang pertama adalah bahwa orang yang menerima zakat ini ya, atau yang masuk kategori amilin di sini adalah orang-orang yang memang secara langsung mengelola zakat. Ya, dia mengumpul bagian penghimpunan ya, bagian pengumpulan ya. Termasuk juga orang-orang yang mendistribusikannya ya. Dia secara langsung melakukan distribusi dan lain sebagainya. Termasuk adalah orang-orang yang menghitung ya, misalnya sebagai bendahara ya, supaya ada laporan keuangan yang akuntabel ya. Tentu ini masuk dalam kategori al-amilin yang bisa menerima zakat ya. Termasuk misalnya di sana ada dewan pengawas ya, supaya betul-betul pengelolaan zakatnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini bisa juga diambilkan dari dana zakat. Termasuk bagian manajerialnya yang mengelola lembaga zakat ini agar senantiasa berlangsung dengan baik ya, profesional dan betul-betul bisa semakin dikelola secara baik. Nah, tentu ini yang bisa mendapatkan dana zakat sebagai amil. Nah, tapi kalau di sana dia bagian pengelolaan wakaf atau pengelolaan sedekah, nah ini tidak ada hubungannya dengan amil zakat. Karena
Tidak bisa orang yang mengelola wakaf, orang yang mengelola dana sedekah, kemudian misalnya gajinya diambil dari dana zakat, ini tidak masuk kategori amil. Kemudian yang kedua, ya, di antara batasan ya, untuk menerima atau menjadi sebagai seorang amil yang berhak menerima dana zakat, hendaknya dia diberikan sesuai dengan kadarnya. Tidak terlalu tinggi ya, dan tidak terlalu sedikit ya. Jadi prinsip keadilan ya. Prinsip keadilan ya, misalnya berapa yang pantas ya diberikan gaji untuk karyawan. Karena bagaimanapun juga dana zakat ini ya, ini adalah dana amanah dari umat yang jelas peruntukannya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait daripada makna amil, sehingga dalam pengelolaan zakat kita betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.